saya Marinda. Di sini menjelaskan tentang burung-burung di Taman Nasional Matawala. Indonesia merupakan negara mega biodiversity yang dikaruniai dengan salah satu hutan tropis yang luas dengan tingkat keunikan ekologi yang sangat tinggi. Khusus untuk kelas avifauna, Indonesia adalah negara terkaya keempat dengan memiliki 1.666 jenis burung dan termasuk peringkat pertama dalam tingkat endemisitas, jauh di atas negara-negara lain. Taman Nasional Matalawa memiliki daya tarik yang sangat unik, di mana bagian wilayahnya selalu terdapat hamparan padang savana yang cukup luas, atau padang yang diampet oleh tutupan hutan. Padang savana di Taman Nasional Matawala dibedakan atas dua tipe, yaitu savana derivatif dan savana klimaks iklim. Savana derivatif yaitu savana yang terbentuk karena proses konversi lahan hutan. Oleh karena itu, savana tipe ini bisa terdapat di daerah beriklim basah. Sedangkan savana klimaks iklim adalah savana yang terjadi secara alami. Padang savana merupakan habitat alami bagi jenis satwa, baik dari golongan mamalia maupun aves. Habitat tersebut mampu mendukung perkembangbiakan beberapa jenis burung. Jenis satwa selain mamalia pada habitat yang didominasi oleh rumput tersebut adalah burung. Beberapa jenis burung yang sering dijumpai di ekosistem padang Taman Nasional Matawala yaitu Mizomela sumba atau Mizomela dameramani, apung batak, Atus novazelandia, cici padi, Fisticola juncidis, bubut salang-alang, Centropus bengalensis, dan ikrak kutub, Phylloxcopus borealis, Decus belang, Shakiola caprata, kacamata Wallacea, Jueterops wallaci, Gereja Erensia, Passer montanus, Kiriclaud, Morup philippinus, Kirik Australia, Merops ornatus, dan jenis-jenis raptor. 19 famili burung yang ada di Sumba. Pertama, famili Acriptridae, famili Alcedinidae, famili Anatidae, famili Ardeidae, famili Bucerotidae, famili Cacatuidae atau Psittacidae, famili Cyprinidae, famili Columbidae, famili Cucuridae, famili Falconidae, famili Melipagidae, famili Meropidae, famili Phasianidae, famili Phytidae, famili Psittaculidae, famili Rallidae, famili Scolopacidae, dan famili Striidae, dan famili Justeropidae, Extrelidae, dan Buceidae. Beberapa jenis-jenis burung yang bisa dideskripsikan. Yang pertama, cikalang kecil. Ada dua cikalang yang terdapat di wilayah pantai Sumba, yaitu cikalang besar dan kecil. Namun yang sering dijumpai adalah jenis yang kecil. Ukuran tubuhnya kecil, ada bercak putih pada bagian bawah yang berbentuk cekung. Cikalang besar dan kecil sama-sama memiliki kantong paruh yang berwarna merah dan bisa mengembung menjadi besar. Jantan hampir sepenuhnya berwarna hitam, betina kecoklatan pada kepalanya,
Statusnya bukan penetap, tetapi hanya pengunjung rutin untuk mencari makan dan berkembang biak. Makanan utama adalah ikan terbang, namun juga memangsa cumi-cumi, telur, anak burung laut, dan bangkai ikan. Perilakunya suka mencuri makanan burung lain. Atau kleptophagy. Lalu ada peruk padi belang. Ciri khasnya adalah warna kuning pada paruh dan kulit mukanya. Pecuk hidupnya siliter atau dalam kelompok kecil saja, seperti kolam, saluran air, muara, laguna, dan pantai untuk mencari mangsa berupa ikan, serangga, dan hewan perairan lainnya. Dijumpai di pantai Lokulisi, kawasan hutan Manepo Tanah Daru, suka bertengger pada ranting atau dahan yang tidak berdaun di tajuk pohon. Pelihatannya cukup tajam. Cangkak merah, perawakan yang tinggi dengan leher yang panjang dan lengkung, serta ornamen bulu tembolok yang lebih panjang tergerai memiliki bentang sayap yang lebar. Bisa dijumpai di sekitar kawasan Taman Nasional yakni Malinensis. Sering dijumpai di perairan daratan rendah, kesehariannya lebih sering dilakukan di sekitar sungai atau sawah dan juga kolam untuk mencari makanan. Cangkak atau kuntul Australia memiliki iris mata dan kaki yang panjang berwarna kuning. Pada masa berkembang biak atau breeding, bulunya berwarna merah kecoklatan atau merah tembaga di leher dan dada. Sulit untuk menjumpai burung ini karena bukan penetap di suatu tempat, hanya sebagai pengunjung yang tidak teratur waktunya. Selalu berpindah-pindah dari perairan dangkal ke perairan dangkal lainnya. Kuntul karang. Perilaku hariannya mencari makan lebih banyak dilakukan di sekitar karang, sering dilakukan saat air laut sedang surut karena banyak ikan kecil dan binatang laut lainnya terjebak dalam lengkungan karang. Mengalami dua fase warna bulu yang kontraks, yakni abu-abu gelap yang lebih umum, fase warna putih pada saat musim berbiak. Tubuhnya lebih besar daripada kuntul kerbau, kepalanya langsing serta leher lebih panjang. Pembeda dengan kuntul lainnya, pakainya kehijauan dan tubuhnya relatif pendek dengan paruh berwarna pucat. Bukan spesifikan dijumpai di sepanjang pantai kawasan Taman Nasional. Selanjutnya, kuntul kerbau. Seperti namanya, kuntul mencerminkan kedekatan dengan mamalia-mamalia besar, khususnya kerbau. Keduanya sama-sama menyukai perairan dangkal seperti sawah dan rawa untuk tempat mencari makan. Makanan kuntul dimakan ikan dan binatang, seperti juga lalat dan serangga kecil yang berada di sekitar atau menempel pada tubuh kerbau. Keduanya saling menguntungkan satu sama lain. Kuntul mudah dijumpai di kawasan hutan Manurara pada saat musim penghujan dan saat panen padi. Warnanya dominan putih. Pembeda dengan kuntul yang lain terletak pada tubuhnya yang lebih tegap dan leher lebih pendek. Kepalanya membulat dan paruhnya lebih pendek dan tebal. Waktu berbiak, warna bulunya dominan putih, namun ada bulu berwarna jingga di kepala, leher, dan dada, termasuk blokok sawah. Sawah merupakan tempat favoritnya. Penjumpaannya terjadi pada sore hari di area persawahan. Individu yang teramati bervariasi dari yang soliter hingga tergabung dalam kelompok kecil, menjaga jarak dengan manusia, bulu kepala dan tubuh dominan putih dan coklat bercoret. Fase berbiak menjadi kuning, tua, dan pada dada dan kepala, hitam pada punggung, putih pada perut bawah,
dan bagian tubuh lainnya berwarna coklat bercoret, bukan jenis migran. Selanjutnya, elang tiran, burung raptor migran yang secara teratur mengunjungi surga, seringkali melakukan manover yang hebat. Di atas perutnya yang putih-putih seperti memakai kalung, kepalanya terdapat gardu pendek dan bisa ditegakkan. Ada rasa Pasifik. Raptor di Borneo atau yang lebih sering aktif siang hari. Di Sumba sering kali terlihat di pinggiran hutan yang tidak terlalu rapat tanduknya, suka mengamati mangsa dari tempatnya bertengger di ranting pohon. Warna dada abu-abu dan perutnya putih dengan garis-garis atau palang melintang warna coklat tua. Matanya kuning keemasan, mangsa favoritnya beberapa jenis serangga, kumbang, belalang, dan ulat. Juga memangsa katak pohon, katak makan burung, dan buah-buahan. Sikap madu Asia. Raptor yang bisa menetap dan migrasi sering memakan madu, memburu tawon, lebah, serangga, reptil, mamalia kecil, dan makan buah-buahan. Terbang berputar dan jarang terlihat bertengger, warna bulu hitam dan gelap, dan kepala relatif kecil. Saat terbang, bulu bagian bawah terlihat lebih terang dan akurat terdapat garis-garis hitam. Elang tikus. Buruan utamanya yaitu tikus, namun juga memaksa kadal, ular, serangga, serta anak burung lainnya. Sering terlihat bertengger di kaki pohon, warna putih-putih dan punggungnya abu-abu hitam, terbang dengan gaya hovering. Ujung sayapnya terlihat hitam dan matanya merah tajam. Paria memiliki ekor membentuk huruf V yang khas. Tubuhnya berwarna gelap, coklat kehitaman dengan muka berwarna lebih pucat. Sering terlihat terbang meluncur mencari mangsa berupa tikus, ular, kadal, serangga, dan burung-burung kecil. Jenis yang rutin bermigrasi terutama pada musim dingin. Elang bondol ditemukan di habitat hutan, padang, lahan budidaya sampai permukiman penduduk. Anak ayam yang berkeliaran seringkali menjadi incarannya. Kepala sampai perut warna putih, sementara lainnya coklat sampai coklat tua. Saat terbang, ujung sayapnya terlihat menjari dan berwarna hitam warna bulu saat remaja atau juvenile. Berbeda dengan dewasa sehingga seringkali menyebabkan kesalahan saat teridentifikasi. Perut putih sering terlihat sangat tegap bertengger pada pohon di pinggir perairan. Sarangnya terbuat dari ranting yang berlapis dedaunan dan diletakkan pada pohon tinggi untuk digunakan setiap tahun. Memiliki kepekaan sayap yang pelan tetapi kuat dan mampu menangkap ikan pada permukaan laut dengan manuver yang menakjubkan. Warna perutnya putih dan ekornya menyerupai baji. Fase remaja, warna bulunya coklat pucat menjadi putih pada saat dewasa. Elang guar jari pendek. Kaki dan paruhnya sangat kuat, cakar yang tajam dan tatapan muka yang tajam. Mangsa utamanya adalah ular. Saat terbang, tubuhnya terlihat kokoh dengan kepala yang cukup besar. Warna bulu bagian bawah coklat terang dan dengan kepala hitam. Ekor bergaris sama hingga 4 garis. Bagian dada sampai perut terdapat garis-garis melintang yang samar. Mampu terbang hovering seperti elang tikus. Selain ular, ia memakan reptil lainnya. Elang rahua tutul lebih besar dari elang bondol tapi lebih kecil dari elang laut berputih. Jantung lebih kecil dari betina, tubuh tampak besar, kakinya panjang dan ramping pada saat bertengger. Tubuh bagian bawah berwarna abu-abu kebiruan dan merah karat, dengan tebal-tebal putih, mendiami habitat savana, padang rumput, dengan sedikit pohon dan lahan pertanian. Bersarang pada pohon yang masih hidup, terbang pendek ketika berburu, burung seperti jumak, serangga kecil. Alap coklat berukuran sedang, lebih kecil dari elang bondol dan lebih besar dari alap-alap sapi. Sering terlihat terbang di antara tajuk-tajuk pohon, terkadang hingga di pohon gugur daunnya. Kepala berwarna abu-abu dengan tengkuk atau leher belakang berwarna merah karat, sayap atas berwarna abu-abu dan perutnya putih dengan palang coklat kemerahan. Alap-alap sapi
Bahkan beberapa serangga menjadi makannya pada saat terjadi kebakaran di ladang. Pernah terlihat menyerang alam laut bertubuh cenderung berwarna coklat dengan jari hitam, sayapnya berwarna putih dan perut juga putih dan berletok hitam. Ekornya putih keabu-abuan dengan ujungnya berpalang hitam sering hinggap di pucuk-pucuk pohon dan ranting kering. Alat kawah. Ciri khasnya warna bulu yang hitam hingga ke muka dengan pangkal paruh berwarna kuning. Betina lebih besar dari jantan. Fase remaja bulunya kecoklatan dengan urutan pada perut. Habitatnya di air terbuka, perairan hutan dan padang alang-alang atau semak. Terutama terdapat dinding batu yang terjungkal. Hidup berpasangan, mampu terbang cepat, akrobatis, dan melakukan gaya hovering. Pakannya terdiri dari kucing kadang, serangga, dan berbagai jenis kecil. Pelipis kembang paling susah untuk dijumpai, mudah dibedakan dengan itik benjut dan itik alis karena leher pelipis relatif lebih panjang dari keduanya. Bulu-bulu putih cukup kontras di sayapnya, walaupun sedang tertutup. Makanannya berupa rumputan, tumbuhan air, serangga, dan hewan-hewan kecil lainnya. Itik benjut susah gampang untuk dijumpai, jantan mudah dikenali dengan cara melihat tonjolan kepalanya. Mencari makan berupa serangga kecil atau invertebrata lainnya yang ia cari di perairan air tawar, peka terhadap kedatangan manusia. Itik alis saat berdiri atau berenang, itik alis dikenali dari badannya yang coklat kehitaman dan alisnya yang tipis. Bagian sayap terdapat warna hijau tua, sayap bagian bawah berwarna putih dan ujungnya hitam, jelas terlihat saat berenang. Gosong kaki merah sering terlihat mencari makanan dan berjalan cepat di lantai hutan. Memiliki dua variasi suara yang kerap terdengar di pagi dan sore hari. Jika merasa terganggu, ia akan terbang pendek menuju dahan pohon yang lain. Bulu coklat makanan favoritnya biji-bijian dan serangga-serangga kecil. Sayapnya yang relatif kecil mampu menjadi senjata untuk melarikan diri walaupun hanya terbang jarak pendek. Ayam hutan hijau sulit dijumpai dalam waktu yang lama, larinya sangat cepat dan terbang menghindari ketika berpapasan dengan manusia. Cirinya cangkirnya cenderung yang mulus, tidak bergerigi dan berwarna keunguan. Gemang kotor alang-alang sebagai tempat hidupnya, hidup dalam kelompok kecil namun pergerakannya sulit dideteksi karena ukuran dan warna tubuhnya yang bisa menyelinap tanpa membuat rih. Hamparan alang-alang tidak terjadi perubahan warna bulu yang signifikan selama pertumbuhan untuk dewasa. Hanya saja iris mata pada remaja berwarna gelap, sedangkan ketika dewasa berwarna putih. Betina lebih sering bersuara daripada jantan, terutama pada musim bergiang. Terbangnya terbatas, hanya jarak pendek, dan kesulitan untuk terbang kedua kalinya secara berturut-turut. Tikusan ceruling dijumpai saat asik tidur, bertengger pada ranting pohon kecil di pinggir sungai kecil, termasuk omnivora. Pencarian makan dilakukan pagi hari dengan mengendap di sepanjang aliran sungai, sedangkan pada malam harinya, pada masa tidurnya, dikenal sebagai pengembara atau vagrant. Areopagi tinggal di wilayah perairan dan lahan yang basah. Ketika meras terganggu, akan berlari. Jarak terbangnya pendek, memiliki warna coklat tua pada sayap dan punggung sampai ekor, sementara kepala, leher, sampai perut berwarna putih. Paruhnya berwarna hijau pucat, sedikit kemerahan di pangkal paruhnya. Jarek pasir besar gerakannya gesit, tungkai kakinya lebih panjang dibandingkan dalam proporsionalitas tubuhnya dibandingkan krinial pantai. Gajahan kecil ukuran tubuhnya relatif kecil atau pendek dibandingkan jenis lainnya. Aktivitasnya navigasi jalan pesisir pantai untuk mencari mangsa berupa hewan-hewan kecil. Krinial pantai habitatnya luas, tidak hanya di sekitar pantai melainkan area persawahan. Makanan favoritnya krustacea, serangga, dan invertebrata kecil yang tersedia di pantai dan persawahan.
Karakter tubuhnya lebih kecil dari gajah dan paruhnya lebih pendek serta tidak melengkung dibandingkan gajahan. Kakinya lebih pendek dan cerek. Darah laut jambul bisa berubah warna dari hitam pada musim panas menjadi berbintik-bintik pada saat perairan masuk ke musim dingin, dan terakhir berbintik abu-abu pada musim dingin. Warna paruhnya yang kuning menjadi pembeda dengan darah laut lainnya. Mangsanya cukup bervariasi: ikan, cumi-cumi, serangga, kepiting, dan anak putih. Punai Sumba adalah satu jenis endemik Sumba. Tunggung jantan berwarna merah manggi, betina berwarna hijau daun, sering terlihat berkelompok saat mencari makanan dengan tengger di pohon tidur. Pada siang menjelang petang memakan biji-bijian. Walik rawamanus ada salah satu jenis endemik Sumba yang cantik. Warna merah di tengkuk atas leher, tampak menonjol di antara kepalanya yang putih krim. Leher dan dadanya merah jambu, pucat, dan punggung serta perut gelap suka menempati tajuk pohon yang tinggi. Makanan utamanya adalah biji-bijian, lebih sering terlihat sendiri atau soliter, dan pernah dengar beberapa variasi. Walik kembang kepalanya berwarna putih dan tekuk hitam, mandai jantan, betina berurung tombol hijau, ekornya berwarna merah serpayung, dan perut berwarna kekuningan. Makanan utamanya buah dan biji-bijian seperti biji. Membuat sarang ranting-ranting yang ditata jarang-jarang dan terlihat rapi. Bergam hijau saat bertengger ia mengeluarkan suara derukan yang menggema cukup keras di dalam dan dalam. Seringkali terbang menotih saat hendak bertengger. Terbang berkelompok 2-6 ekor, suka memakan buah beringin dan buah kakak. Melati hutan melati. Pada fase tertentu, bulu tenggorokannya berwarna putih. Perilakunya sering bertengger pada dahan pohon di pinggir jalan akses menuju Mondulandi. Peka terhadap pergerakan, hidup sendirian atau dalam kelompok kecil dan tidak menetap. Makannya berupa buah-buahan kecil dan biji-bijian. Ucal buau, iris lingkara dalam mata berwarna kebiruan. Jantan dan betina pun hanya bisa terlihat dari warna bulu leher dan dada. Jika menjilat maka itu jantan. Suaranya kerap kali terdengar, namun wujudnya sangat jarang untuk terlihat. Ucal kouran berukuran sedang 30 cm dengan warna badan coklat kemerahan dan ekornya panjang. Punggung dan sayap lebih gelap dibandingkan warna perut dan dada. Pemakan biji dan buah. Tekukur biasa sering dijumpai sedang mencari makan di tanah dan jalan-jalan yang dilalui kendaraan bermotor. Badannya berwarna coklat kemerah jambuan dan ekor panjang berwarna putih di tepinya. Terdapat total warna putih dan hitam di belakang leher. Punggung dan penutup sayap berwarna coklat dengan total gelap. Perkutut loreng. Loreng guling terdapat pada leher sampai dada. Punggung dan sayap berwarna coklat atau putru tua. Kulit tanpa bulu di sekitar mata berwarna kuning, mencari makan berupa biji-bijian di permukaan tanah. Lebih kecil dari tekukur biasa, sarang dan warna menyatu dengan warna ranting pohon yang mati, sehingga hampir tidak dikenali. Dari muka jamrut, melesat cepat seolah terburu-buru mengejar sesuatu. Gerakannya gesit melewati tajuk hutan yang rapat. Meski terbangnya cepat, sayapnya yang hijau mengkilap dan dada sampai ekor coklat membuatnya mudah dikenali. Betina tidak memiliki mahkota abu-abu. Burung pemakan biji sering ditemui permukaan tanah. Jundai emas, burung terestrial yang bersarang di atas pohon dengan bentuk sarang yang kurang beraturan, hanya tersusun dari ranting-ranting saja. Makanannya selain buah dan biji-bijian juga hewan atau sarang kecil. Terkici orange, nyanyiannya di pagi hari menyemarakan suasana hutan keras dan nyaring saling bersautan satu sama lain, dan selalu berpasangan, mudah dikenali saat terbang dari warna kuning orange di dada dan sayap bawah. Kontras dengan badannya yang hijau dan suasana hutan yang redup. Selain pemakan biji-bijian, juga sering terlihat menghisap bunga pohon mara dan karunding. Jenis paruh Bangkok
dan menepati lubang sebagai sarang. Kakak tua jambu kuning, jenis endemik Sumba. Jambu jingganya menjadi pembeda utama dari jenis kakak tua lainnya. Jantan memiliki iris mata hitam dan betina berwarna merah. Saat terbang, tubuhnya putih, sangat kontras dengan suasana hutan yang cenderung gelap. Suara keras seperti berteriak, makanannya buah-buahan. Nuri bayar, keluarga paruh bangkok jantan, dominan hijau dan betina merah, termasuk dimorfisme seksual, artinya memiliki perbedaan sistematik luar antara individu yang berbeda jenis kelamin dalam spesies yang sama, menggunakan lubang pohon sebagai sarang. Nuri pipi merah, berukuran 21 hingga 30 cm, lebih kecil daripada jenis burung bangkok lainnya, tapi suaranya melengking sehingga keberadaannya dapat diketahui. Suka hinggap di pucuk pohon ataupun ranting kering. Tubuhnya hijau, hanya bagian kepalanya saja yang berwarna merah dan sedikit biru di leher. Pejantan memiliki warna merah yang jelas dan terang dibandingkan betina yang lebih pudar, membuat sarang di pohon yang sudah mati dan lapuk. Betel kelapa paruh besar. Paruhnya merah dan besar, tubuhnya hijau dengan bahu hitam bertanda kuning. Suara yang keras dan kasar, bisa juga bersuara sambil terbang. Menjelang petang, mereka berkumpul di satu pohon tertentu dan bisa mencapai belasan ekor. Siang hari sering terlihat sendiri, baik saat makan atau mencari sarang. Bebek uncuing suka bermain di semak dan tajuk pohon yang tidak terlalu tinggi. Kicauan yang khas, panjang, dan berulang-ulang menandakan kehadirannya. Tubuh bagian bawah berwarna coklat merah karat, sementara punggung, sayap, dan ekor coklat keabu-abuan. Kepalanya abu-abu dengan irisan dan lingkar mata kuning. Kedai emas sering bertengger membelakangi mentari dan mencari makan di pohon kaliandra yang sedang berbunga. Makanannya ulat daun, kumbang, semut, dan ulat buah. Kebiasaan sehari-hari suka bersembunyi di pohon rindang di kawasan terbuka, dan paling aneh menaruh telurnya pada sarang burung lain untuk dierami oleh indukan burung lainnya. Artinya antara jantan yang memiliki perwarnaan bulu yang berbeda dan sangat mencolok. Bulu jantan dominan warna keabu-abuan pucat dan betina didominasi warna coklat disertai buntut-buntut putih. Pada tubuh bagian atas dan kayu pita pada ekornya, jantan sangat sulit dibedakan dengan sejantan tuwuh Asia. Betina jenis ini memiliki tudung atau bagian atas kepala hingga leher berwarna hitam, adapun tubuh selanjutnya tidak berwarna hitam. Hariannya aktif pada berbagai habitat, dari hutan pesisir pantai, hutan sekunder, bahkan perkarangan daratan rendah. Karakalo Australia berwarna hitam, dominan putih atau keabu-abuan dari bulu, kepala, leher, perut bagian bawah hingga ekor. Bulu sayap abu-abu dengan bercak hitam. Ciri khasnya iris, lingkaran mata, dan garis mata menuju hidung merah. Makanannya buah ara atau beringin, serangga, dan terkadang bangkai. Terkenal parasit pada sarang gagak. Hidup alang-alang, tempat bermainnya di padang savana yang banyak alang-alang. Tubuhnya besar, sekitaran 37-38 cm, namun terbangnya tidak bisa jauh dan tinggi. Kepala sampai ekornya berwarna hitam, sayap berwarna coklat, kasarannya bulu kepala, leher, dan perut berwarna kecoklatan berbintik-bintik. Serak Jawa, jenis burung hantu atau owl, dan burung pemangsa dengan ciri-ciri kaki yang kuat, akal yang tajam, paruh kuat, mata dan pendengaran tajam, aktif di siang hari atau diurnal disebut raptor. Berbulu putih dari muka hingga perut, punggung dan sayapnya abu-abu. Dia mencari mangsa, mengadakan cara terbangnya tanpa suara, dan pendengarannya yang tajam. Bola matanya menghadap ke depan, memberikan penglihatan yang bersifat binokuler dan stereoskopik. Lehernya bisa bergerak 370 derajat dalam arah kiri, atas, kanan, atas dan bawah, mampu melihat dalam gelap. Merak
Padang, jenis burung nokturnal yang terdapat di Pulau Sumba paling besar ukuran tubuhnya, betina ukurannya lebih besar dan lebih berat daripada jantan. Malam hari ia menangkap mangsanya berupa tikus dan binatang pengerat lainnya. Cukup sulit membedakan dengan serak Jawa karena memiliki penampakan relatif sama. Bedanya sebagian bulu pada kepala dan punggung lebih gelap. Habitatnya di lubang pohon dan tidak terancam oleh kepada manusia. Pungguk Sumba, spesies baru yang ditemukan tahun 2002 oleh Jerry Falken, berukuran kecil sekitar 2 cm. Kepala coklat keabu-abuan, mukanya abu-abu dengan garis mata garis putih-putihan, tenggorokan dan dada atas merah karat bercoret gelap, dada bawah putih bercoret gelap, punggung dan sayap atas bergaris merah karat dan coklat gelap, kaki kuning dan berbulu. Habitatnya adalah hutan primer dan sekunder. Cara menjumpainya bisa dengan mengenali dan mengikuti suaranya di malam hari. Pungguk Wingi lebih besar dari pungguk Sumba, suaranya lebih cepat dari pungguk Sumba, memiliki mahkota berbetik dengan bagian bawah putih berpalang coklat, sayap dan punggung berwarna lebih gelap dan iris berwarna coklat. Menghuni hutan primer dan sekunder dari dataran rendah hingga ketinggian 1000 meter dpl, beraktivitas secara soliter. Capak maling tidak mudah dijumpai secara langsung, bukan tipis diurnal yang aktif. Suaranya sampai terdengar pada petang hingga dini hari. Iris matanya berwarna coklat dan kaki coklat keabuan. Ciri khas yang membedakan dengan coba kota adalah bercorak putih mencolok pada 2 pasang bulu ekor terluar. Betina memiliki bercak kuning tua dan garis putih di tenggorokan. Siang hari hanya beristirahat pada lekukan tanah yang teduh di bawah pepohonan. Sarangnya berupa lekukan dangkal pada tanah atau rumput pendek, berburu belalang, kupang, dan serangga lainnya. Walet sapi terlihat lalu lalang di wilayah terbuka pinggiran hutan, lahan basah atau sungai dan danau, dan permukiman. Terbangnya cepat dan tidak beraturan, bisa membelok kapan saja. Biasanya terbang bergelombol, memiliki punggung biru tua mengkilap dan perut bawah putih keputihan. Membuat sarang di dalam gua dan atau pinggir tebing. Sarang berbentuk mangkuk dan terbuat dari lumut. Raja Udang Merah Biak ditemukan di wilayah perairan seperti sungai dan danau. Selain udang, ikan-ikan kecil juga menjadi santapannya. Berparuh panjang, bisa mengincar mangsa dari ranting yang menjorok ke air. Memiliki punggung warna biru terang, sementara sayapnya biru gelap. Badan bagian bawah merah karat dengan leher putih. Terdapat bintik putih pada sisi leher, serta strip jingga yang melewati mata dan meliputi penutup telinga. Udang api, warna bulunya indah, makanannya berupa ikan-ikan kecil, udang, dan serangga air. Saat remaja dadanya kuning, semburat jingga. Paruh saat dewasa berwarna jingga, saat remaja berwarna coklat gelap. Cekakak kalung coklat, burung endemik Nusa Tenggara, warna coklat melingkari kepalanya di bawah berikan cepat dan tidak cepat. Makanannya udang, kadal, dan jenis serangga. Habitatnya aliran sungai di hutan primer dan sekunder. Cekakak Australia, dada sampai perutnya putih kusam dan terdapat semburat warna coklat muda. Sering terlihat sendiri dan berpasangan di wilayah pinggiran sungai dan pinggiran pantai selatan Taman Nasional. Makanannya serangga dan hewan-hewan kecil migran dari Australia. Dijumpai di wilayah pinggir hutan, sungai, danau, dan permukiman. Sering indah di kabel mirip dengan cekakak Australia yang membedakan warna perutnya lebih putih, bersih, dan tidak ada semburat coklat muda. Mahkota sayap pendek mengekor biru kehijauan sering terlihat dan beraktivitas sendiri, tapi terkadang terlihat bersama 2 atau 3 individu bertengger di pohon yang sama. Kirik-kirik laut dapat dijumpai 2 jenis, baik secara soliter maupun tergabung dalam kelompok-kelompok kecil. Makanan kesukaannya lebah, akan tetapi saat mencari mangsa seringkali berbaur dengan kawanan walet untuk mencari serangga lain sebagai mangsanya. Kirik-kirik Australia sangat akrobatik. Dari posisi bertengger, ia meluncur kemudian berputar, biasanya kembali ke tempat semula. Makanannya lebah, tawon, capung, rayap, kumbang, dan serangga. Ada garis hitam pada tenggorokan, tubuhnya berwarna kehijauan, ada garis hitam melalui mata, dibatasi oleh garis di atas dan di bawahnya. Ujung sayapnya berwarna jingga dan pinggirnya biru. Ekornya hitam dengan perpanjangan ekor seperti kawat. Biong
itu biasa dinamai dolar bis karena ada bercak bulat biru muda di ujung sayapnya. Seluruh tubuhnya berwarna abu-abu kebiruan gelap. Pakannya berupa serangga, terutama kumbang, ulat, semut, rayap, dan serangga kecil lainnya. Julang sumba. Gang sumba lebih pendek dan tipis dibandingkan yang lainnya. Tanduknya berkembang seiring bertambah usia. Paruhnya berfungsi sebagai perangkat akustik untuk memperbesar suara yang bisa terdengar hingga ribuan meter. Kepala dan leher jantan merah karat kekuningan. Ada betina berwarna hitam menetaskan telur dalam lubang pohon. Sarangnya hidup karena si betina harus masuk di dalamnya. Dan pihak berjantan mengirimkan makanan setiap hari, sering terlihat berpasangan. Makanya berupa ulat dan keong-keong kecil jenis burung endemik Indonesia. Beranjangan Jawa, tempat hidupnya yaitu padang alang-alang berwarna coklat dengan perut dan punggung bercoret dan bertato lebih gelap. Saat terbang mulai kering luar yang putih akan lebih terlihat. Sayapnya berwarna merah karat, memiliki suara yang bagus. Layang-layang batu. Perilaku terbangnya sering layang-layang dan sarangnya terbuat dari lumpur, kemudian mengering terlihat seperti batu. Warna bulu bagian bawah tidak sadar, bercorak oranye hitam dan ekornya lebih pendek serta ukuran tubuhnya lebih kecil. Layang-layang loreng. Kabel listrik sering menjadi tempat tidurnya saat terbang dari buka. Memiliki ciri khusus berupa coretan atau garis-garis warna hitam pada bulu perut dan badannya. Apabila terbang lebih sering melayang daripada menampakkan sayapnya, kini ekornya terlihat lebih gunting terbuka. Kicuit batu. Dia terbang bentuknya dirancunai dan berhenti di antara bebatuan memiliki sayap dan punggung warna abu-abu. Bagian dada berujung punggung warna kuning, tenggorokan jantan berwarna hitam. Apung tanah. Habitatnya pada alang-alang, bulunya menyertakan warna rumput yang sudah mengering sedikit. Dijumpai secara posisi tegak, termasuk omnivora karena pemakan serangga kecil dan biji-bijian rumput, yaitu migrasi antara musim panas dan musim dingin. Tebu dan sungu wisata. Suara terdengar seperti lihat yang cukup melengking, warnanya abu-abu bersih rapi dan berbiji hitam. Kadang terlihat sedang memakan serangga kecil atau belalang yang ditemukan di dalam pohon. Perjumpaannya selalu soliter. Kabun dan sungu sumba memiliki sesuai dimorfisme, artinya jantan memiliki tampilan berbeda dengan betina, sehingga mudah dibedakan karena keduanya. Jantan berwarna lebih gelap dan garis-garis hitam pada bulu tubuh bagian bawah hampir tidak kelihatan. Bulu tubuh bagian bawah pada betina penuh dengan garis-garis hitam yang jelas. Kapasan sayap putih. Jantan kadang-kadang dagunya berwarna kekuningan dan betina mempunyai pinggiran merah karat pada bulu terbangnya. Mudah dijumpai di area terbuka, makanannya serangga. Nusa Tenggara. Jenis endemik Nusa Tenggara. Ukuran tubuhnya kecil namun kombinasi warna bulunya sangat harmonis, termasuk bulu yang gampang sekali dijumpai. Cikakoreng Timur. Dijumpai pada era Edokoton atau peralihan dari berhutan ke area yang lebih terbuka seperti senat, sawah, dan padang alang-alang. Ukuran tubuhnya lebih besar. Kucing Hadi sering dijumpai di area perbatasan kawasan berhutan dengan padang alang-alang, semak belukar, atau sawah dan kebun. Ukuran dan penampakannya tubuhnya kecil. Makan utamanya adalah serangga kecil, terutama yang terdapat di sekitar habitatnya. Cikrok kutub. Ciri khasnya alis mata kekuningan, iris mata coklat tua, dan paruhnya terdiri dari dua warna, bagian atas coklat dan bagian bawah kuning. Dijumpai di bawah tegakan hutan yang cukup rapat, termasuk burung ikan musiman antar benua. Decu belang. Jantan lebih aktif dari betina. Seksual dimorfisme juga terjadi pada decu, yakni si pejantan dominan hitam dan betina dominan coklat. Sikatan bubik memiliki pewarnaan cerah dan mencolok. Ciri utamanya warna lingkar matanya. Makanan kesukaannya serangga, kumbang, lebah, dan larva kunang-kunang. Tempat hidupnya tepi hutan, kebun, hingga hutan perbukitan. Singkatan coklat sumba. Parus singkatan coklat sumba 2 mm lebih panjang dari singkatan bubik.
Bulu primer pada ujung sayapnya cenderung rata. Pakan kesukaannya serangga-serangga kecil, baik yang terdapat di pohon atau lantai-lantai. Singkatan sumbang, warna perut lebih putih, bulu bagian atas lebih coklat. Aktivitas harian terbang pendek pada ranting-ranting pohon di bawah tenggakan. Habitatnya primer dan sekunder dari dataran rendah sampai ketinggian 930 meter dpm. Singkatan kepala abu, suaranya cukup nyaring dan kontras dengan suasana hutan primer yang senyap. Manurara dan Traimahala menjadi spot yang cukup favorit untuk menjumpai si kepala abu ini. Nusa Tenggara, ekornya yang putih dan panjang membuat burung ini disebut Asia Paradis Flycatcher. Dapat berbanyak di sekitar semak atau di bawah tajuk pohon. Pajantan yang berbulu putih dan kepala hitam sedang mengerami telur dalam sarang. Betina dan bulunya berwarna coklat merah kurat sedang mencari makanan. Mereka biasanya berganti untuk mengerami sampai menetas. Kehijab kacamata, penampakan burung ini seolah-olah sedang memakai kacamata atau teropeng warna hitam. Menyerupai pagi dan siang hari ketika ia sedang berburu serangga di tepi hutan. Sarangnya unik, berbentuk mangkuk kecil yang tersusun atas kulit batang, serat tumbuhan, paku-pakuan, dan jaring laba-laba. Jantan paruh lebar memiliki paruh yang lebar sesuai namanya. Warna tubuhnya harmoni antara orange, putih, dan abu kebiruan. Selain serangga, sering terlihat beraktivitas berkoloni. Kipasan Arafura, burung kecil 15 hingga 15 cm yang lincah menarikan ekornya yang mengembang seperti kipas, sering terbang pendek dari ranting pohon ke pohon yang lain, terutama ketika ia mengejar serangga mangsa utamanya. Kancilan datang arah, tubuh bagian bawah terlihat kuning keemasan apabila sedang bertengger di bawah tajuk yang tidak terlalu rapat dan terkena cahaya matahari. Suaranya sangat nyaring dan mudah dibedakan dengan jenis lain. Mulai berkicau sebelum matahari terbit siang dan menjelang malam. Aktivitas harian sering dilakukan soliter dan terkadang dengan pasangan. Gelatih batu kelabu, warnanya khas dan perilakunya yang lincah, aktif naik turun pada pohon untuk menangkap serangga sebagai mangsanya, merupakan penetap tetapi memiliki penyebaran yang luas. Cabai gesit, simbolnya karena tubuhnya yang kecil tetapi gerakannya yang gesit, warna hitamnya tidak mencolok. Cabai sumba, jantan warnanya merah menyala pada dan betina dominan warna coklat pada tubuh bagian atasnya dan ciri khasnya warna merah pada pinggirnya. Iris matanya biru atau coklat. Aktivitas harian sangat lincah seakan tidak pernah diam kecuali saat berjemur. Menangkap bulu-bulunya merupakan jenis endemik dari Sumba. Kelapa jantan terlihat lebih cantik karena memiliki bulu penutup kepala hingga leher yang berkilat-kilat ketika terkena cahaya matahari. Betina lebih sederhana, hanya dominan hijau kecoklatan pada tubuh bagian atas dan kuning hijauan pada tubuh bagian bawah. Iris matanya merah, sangat teritorial. Pakannya nektar bunga, serangga kecil, ulat, laba-laba, dan buah-buahan. Burung madu Sumba, jantan berwarna jingga minial pada bulu perutnya. Betina tidak memiliki warna yang mencolok dan berkilat pada tubuhnya. Letak aksesoris kilat di bawah kepala dan leher. Suaranya halus, pelan, menesis biasa, sangat agresif dalam mempertahankan wilayahnya. Aktivitas harian hampir selalu dilakukan secara soliter. Sarangnya terbentuk memanjang ke bawah, terbuat dari ayam merumput dan menggantung pada ranting mulai ketinggian sekitar 3 meter di atas permukaan tanah. Mata walaja memiliki lingkaran mata atau kacamata berwarna kuning, ciri khasnya warna jingga di atas paruhnya. Aktivitas harian sering dilakukan dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3 individu. Pakannya berupa buah-buahan kecil dan bunga-bungaan. Habitatnya hutan mangrove dan hutan darat rendah. Kacamata limau memiliki lingkar mata berwarna putih sehingga tampak jelas seolah memakai kacamata. Habitatnya tepi hutan perdu, hutan sekunder, hutan primer, hutan mangrove hingga perkarangan. Isap madu Australia, individu yang dijumpai di Taman Nasional dominan coklat hijauan, paruhnya pendek dan tidak lengkung.
Proporsi tubuhnya panjang, suaranya sangat nyaring, bervariasi, dan sering terdengar sepanjang hari, mencari pakan secara berkelompok yang terdiri dari 3-5 individu. Rhizomela Sumba jenis tersendiri yang endemik Sumba. Kombinasi warna tubuhnya tidak memiliki jenis lain Sumba. Betina cukup berbeda dengan warna bulu yang kecoklatan dan hanya sedikit warna merah pada tahi dan sekitar paruhnya. Aktivitas sering dilakukan secara soliter. Cukukua tanduk tampak memakai topeng dan memiliki warna bulu yang sederhana. Suaranya paling nyaring dan enak didengar ketika berada di dalam hutan. Beraktivitas secara soliter, tajuk pohon tempat favoritnya untuk berjemur dan bernyanyi. Dia memakan bunga dan menghisap nektar bunga, kompa atau kapuk hutan, dan buah cincin. Pipit benggala hidup dalam koloni yang terdiri dari puluhan ekor jantan berwarna merah menyala dengan bintik-bintik putih. Sangat mencolong, betina kelihatan lebih sederhana karena berwarna merah hanya paruh, iris, dan tunggirnya. Jantan lebih aktif daripada betina. Habitatnya semak, tepi hutan, kebun, dan lahan pertanian. Zebra endemik Sumba mulai dibedakan dengan ribut atau bondol yang lain karena warna bulunya yang khas tidak diserupai dengan warna abu jenis yang lain. Sering bergelombol dalam koloni-koloni sepanjang hari, terutama ketika mencari makan. Pakannya berupa biji-biji, terutama padi dan biji-bijian yang tergeletak di tanah. Bodol Jawa warna tubuhnya sederhana, paruh, mata, dan kaki pun berwarna serupa, yakni kehitaman. Sering berpasangan atau koloni kecil. Pakannya terdiri dari biji-bijian baik yang masih di tangkainya atau sudah jatuh ke tanah. Habitatnya lahan pertanian, padang rumput, kebun, dan tepi hutan. Bondol Tarung ciri khasnya coretan atau bercorak halus berwarna coklat pada perut. Beraktivitas secara koloni, pakan di biji-biji, rumput, atau semak dan serangga kecil. Habitatnya di area terbuka seperti lahan pertanian, sekitaran pekarangan atau pemukiman. Bulu Baking bercolok pada bulu bersih menurut algistik reptil atau sisik dan pasir remaja. Bulu tubuh bagian bawah berwarna kuning tua, rata tampak bersek yang menyerupai sisik. Aktivitasnya dilakukan dalam koloni. Habitatnya semak terbuka, sawah, dan tempat berteduh tinggi atau padang rumput. Makanannya biji-bijian rumput. Bondol pancawarna berbeda tipis pada warna bulunya, membentuk gradasi dari warna dominan coklat hingga coklat merah kemerahan, keemasan coklat tua pada bulu bagian belakang, dan warna lebih terang pada bulu perut. Habitatnya padang rumput atau alang-alang, hutan bekas tebangan, hingga persawahan. Bondol kepala pucat ukuran tubuhnya sama kecilnya dengan yang lain. Warna muka dan kepala cenderung putih kecoklatan fase remaja dan muda, coklat keabu-abuan, meriang penetap, dan aktivitas harian dilakukan dalam berkelompok kecil. Pakannya biji-bijian terutama yang masih di pohon. Habitatnya padang rumput, lahan pertanian, dan semak belukar di tepi hutan. Raja Eurasia ukuran tubuhnya besar dan terdapat titik hitam pada bulu betisnya yang putih. Pada remaja, bulu berwarna lebih pucat dengan tanda khas yang tidak begitu jelas. Aktivitas harian dilakukan berpasangan atau koloni. Pakannya terdiri dari biji-biji, rumput, semak, dan tanaman pertanian. Sarangnya sering digunakan pada atap rumah atau bangunan. Berling kecil bulu dominan hitam seperti logam. Bulu jantan mencuat di udara. Betina atau individu yang masih remaja atau immature. Warna bulunya kecoklatan dan memiliki halus putih bagian belakang, terdapat bercak-bercak coklat pada bagian dada dan perut. Pakannya buah-buahan kecil dan serangga kecil. Tersal banyak banget koloni tersal. Kombinasi koloni warna kuning dan mencolok tersal pada iris mata dan hatinya, serta warna putih pada ujung lehernya. Makanan utamanya serangga atau kutu berbau sehingga selalu menjadi contoh simbiosis mutualisme. Gergedak terbentuk gading hitam. Pasir yang berwarna hitam, masih berwarna kecoklatan, dan tubuh bagian warna putih dominan bercak putih. Suara khasnya lirih dan merdu. Aktivitasnya sering dilakukan sendiri dan bersama pasangan. Pakannya terdiri dari serangga, hewan kecil, dan buah-buahan, terutama buah kori. Sarang berbentuk cakit tersusun dari rumput dan ranting. Gunting Wallacea penampakannya mirip gagak. Ciri khasnya ekornya yang bercabang seperti bintang. Beraktivitas harian dilakukan soliter dan bersama pasangannya.
serangga-serangga kecil suka terbang pendek melayang tanpa mengepakkan sayap. Suaranya nyaring, tapi datangnya hujan ribuan atau seketika di hutan yang daerah terbuka. Untuk bayi, tuturan tubuhnya sedikit lebih besar dari keluarga pipit atau bobot, dan hanya terdiri dari dua warna. Saat terbang terlihat seperti burung layang-layang, namun bentuknya segitiga lebar dengan ekor persegi. Gagak kapuk, tidak memiliki warna las dan hitam kecuali irisnya yang coklat. Suaranya khas, aktivitasnya setelah selalu dilakukan militer dan bersama pasangannya termasuk omnivora. Penjelasan dari saya, jika ada yang tidak dimengerti atau ingin dengan penjelasannya bisa dibaca lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.